Halo, salam sehat teman-teman semua. Selamat hari Rabu ini. Jadi kali ini kita akan masih di Eropa, tapi kita akan bahas Liga Champions. Dan semalam atau tepatnya dini hari tadi ada dua hasil pertandingan yang mirip-mirip lah ya. Dua tim away menang. Real Madrid mungkin bukan menang ya, tapi berhasil menggunduli ya, menghajar meratakan Liverpool 5-2 di Anfield. Nah, kemudian satu lagi, ini juga menarik menurut gua akan singgung juga tapi nggak terlalu banyak. Napoli menang dengan style mengalahkan Eintracht Frankfurt 2-0. Nah, jadi kita bahas yang ini dulu aja lah, yang Napoli dulu. Gua nggak akan banyak membahas Napoli. Nah, Napoli seperti yang tadi gue bilang menang 2-0, dan ini tentunya membuat mereka sangat nyaman untuk mengarungi leg kedua nanti ya. Mereka akan tampil di Diego Maradona Stadium, dan rasa-rasanya ya, melihat performa dari Napoli, kemudian melihat bagaimana kekompakan para pemain, kelihatannya satu kaki dari Napoli ini udah ada di perempat final ya. Dan tapi gue gak akan jual seluruh harta gue untuk mengatakan bahwa Napoli pasti lolos. Cuman gue hanya membilang peluangnya sangat besar, mungkin above 90% ya. Jadi jalan pertandingan, yaitu yang gue bilang tadi, memang levelnya Eintracht Frankfurt ini masih di level Europa League ya. Sedangkan Napoli luar biasa setelah mereka menjual beberapa pemain. Tapi kita lihat performa pemain yang ada dan juga yang baru direkrut ini tampil sangat luar biasa. Nah, pertama mereka sebenarnya udah dapat penalti di awal pertandingan ya, tapi memang itu memang penalti, cuman dipatahkan dengan bagus ya. Kalau kita lihat cara penjaga gawang si Kevin Trapp ini menangkis bola, dia tahu atau dia bisa membaca arah bola dengan baik ke arah kanan, dan kayaknya hampir ditangkap ya karena bolanya untuk ukuran pemain profesional nggak terlalu keras ya. Ini eksekutornya Kvaratskhelia ya pemain yang paling susah gua hafal namanya, Kvaratskhelia. Nah, tapi nggak ada masalah. Nah, inilah yang gue bilang, Napoli ini memang punya mental juara walaupun mereka gagal mengeksekusi penalti. Kemudian ada sebuah skema serangan balik sebenarnya dua kali ya. Yang pertama jadi gol, itu keren banget golnya, dari kanan Hirving Lozano. Kemudian agak ada nggak sengaja sebenarnya kalau kita lihat dari prosesnya. Jadi dia mau hajar pakai kaki kanan bagian dalam, tapi mana kena kaki kiri. Cuman itu lagi, terlepas orang yang mengatakan beruntung nggak beruntung, cuman kan ada usaha bagaimana mereka latihan untuk selalu tiktak 1-2, dan akhirnya berhasil ya, walaupun agak selimet dikit. Sebenarnya ada peluang gol kedua, mirip banget, sama banget persis. Jadi ini memang bukan kebetulan, tapi ini by design. Sama juga dari Hirving Lozano dari kanan, kemudian crossing mendatar, semi curve, sama juga agak belibet juga. Jadi ini gua rasa emang udah latihan mungkin ribuan kali ya mereka berdua, dan sayangnya offside. Nah, kemudian pertandingan mungkin boleh dikatakan selesai di menit ke-60 ya, ketika Kolo Muani melakukan pelanggaran yang menurut wasit itu kartu merah ya, walaupun sebenarnya agak debatable. Ya udah, begitu dah 1-0, unggul satu pemain, dan kemudian di menit ke-65 ada gol kedua. Dan gol ini sebenarnya gue lebih kepada ngelihat bukan golnya Di Lorenzo, karena golnya bukannya jelek sih, itu placing lah, bagus juga. Cuman bagaimana si Kvaratskhelia ini memberikan umpan back heel yang bagus. Apa poin yang gue mau bilang di sini adalah bagaimana tim Napoli ini memang benar-benar ya bermain sebagai kolektif gitu, bukan mengandalkan 1-2 pemain, mengandalkan pemain bintang. Oke, Osimhen sekarang dengan gol tadi itu dia mencetak berarti 20 gol musim ini ya, gol yang pertama itu. Tapi Osimhen ini kan sebenarnya dari pemain biasa dulu kemudian berkembang jadi bintang, bukan bintang dulu kemudian dia baru masuk ke klub dan bermain. Jadi ini bedanya. Jadi tim seperti ini kalau mereka bisa menjaga pace-nya seperti Brighton lah ya kan, sebelum Brighton itu mencuat jadi tim yang cukup stabil, itu kan kita banyak yang nggak tahu Gary McAllister, Mitoma lah, atau mungkin Leandro Trossard gitu. Jadi ini Napoli sama Brighton agak ada mirip-miripnya menurut gua ya. Dan akhirnya ini juga ada hubungannya dengan MU, karena banyak fans yang akhirnya mulai
apa ya, jatuh hati lah dengan Osimhen dan minta seperti supaya Osimhen ini segera ditransfer secepat mungkin musim panas nanti ya, dealnya tapi dari sekarang. Nah di leg kedua sih gua rasa ya tadi gue bilang seharusnya mereka kalau apalagi main di Napoli ya, gua rasa sih ya itu tadilah kemungkinannya di atas 90% akan lolos. Kemudian juga menarik kalau kita lihat Napoli sangat punya peluang untuk bukan punya, sangat besar peluang mereka untuk menjadi juara Serie A sejak terakhir tahun berapa ya, 89 mungkin ya, dari eranya Maradona, dan ini akan menjadi momen yang penting. Kenapa? Karena Maradona kemarin kan kebetulan ya Argentina juga berjuara, apakah mungkin juga yang biru sekarang juga Napoli akan juara, dan juga ini pertama kali kan setelah Stadion San Paulo San Paulo diganti menjadi Diego Maradona. Jadi mungkin ini akan pas menjadi tribut buat Maradona kalau mereka juara, karena beda 15 poin nih teman-teman ya dari peringkat 2 dari Inter Milan. Ya, jadi ini jauh banget, beda 15 poin, dan mungkin mereka udah bisa juara kalau konsisten di pertengahan Mei. Ya, mungkin pertengahan Mei. Jadi ketika mereka menghadapi Fiorentina di Napoli, atau mungkin waktu away ke Monza, atau paling lama ketika lawan Inter di Diego Maradona Stadium ya, ke tengah Mei kemungkinan besar ya, prediksi gua. Itu. Oke, itu dari Napoli dan Frankfurt. Jadi Goks Napoli. Kita ke yang paling seru. Nah, ini paling lucu sebenarnya, bukan paling seru ya. Karena ini ada adu lucu di antara dua penjaga gawang. Karius Loris, Alisson Becker dan Courtois. Ini benar-benar dua kiper arguably sekarang ya, menurut gua ya. Mungkin lu juga setuju, mungkin enggak, gua nggak tahu ya. Arguably ini adalah dua kiper terhebat di dunia saat ini, Alisson Becker dan Courtois. Gua lupa kapan terakhir kali dua kiper ini melakukan blunder. Ya, kapan, dan ini dalam satu pertandingan dua-duanya melakukan blunder, dan nggak sekali kalau lu lihat. Sebenarnya ada beberapa kali yang bikin nyes gitu loh. Dan setelah blunder pertama pun Becker ada juga sekali dia kan 2 kali kalau nggak salah melakukan blunder ya, sampai saking sering, dan ada beberapa kali dia kayak nggak ada reaksi untuk lebih safe gitu mainnya, tetap dia terlalu ambil resiko cara ngopernya apa segala macam. Nah, tapi sebelum gua ke detail pertandingan, gua mau bilang ini adalah hasil dari dua tim yang kontradiktif. Kalau Real Madrid on the way treble, walaupun di Liga nggak gampang ya, sama Barcelona tuh beda 8 poin ya. Jadi walaupun masih mungkin, tapi agak berat lah. Barcelona juga cukup stabil. Ya anyway, secara matematik Madrid masih hidup di 3 kompetisi. Jadi masih punya masih punya kesempatan untuk meraih treble. Jadi on the way treble. Ya walaupun kans terbesarnya mungkin, atau gua rasa sih di Liga Champions atau di Copa del Rey. Lagi-lagi Madrid nanti menghadapi Barcelona juga nih di Copa del Rey. Nah, di Liga kita nggak tahu, ini masih sangat cair ya. Memang 8 poin. Terus Madrid ketemu lagi nggak sih sama Barca? Oh, masih ketemu lagi tanggal 20 Maret. Jadi masih mungkin ya teman-teman ya. Karena kalau Madrid seandainya bisa menangkan pertandingan El Clasico nanti Maret, makanya bedanya menjadi 5. Jadi masih terbuka, tapi tetap posisinya di Barcelona. Nah, itu Madrid ya. Di Liga Champions juga sama kayak Napoli tadi. Kalau ini gue berani jual rumah, berani jual seluruh harta gue. Ini semua Piala Dunia yang gue dapat di Ismailova di Rusia, gue jual semua. Gue berani pastikan Madrid pasti lolos ya. Lu boleh potong ini. Karena bukan soal 5-2-nya, tapi soal ya intinya juga ya, margin 3 gol. Kemudian juga kita lihat Madrid full strength, dan mereka akan main di Bernabeu, dan seingat gue nggak ada tim yang sudah unggul 3 gol away kemudian di Liga Champions ya, di babak knockout itu bisa membalikan kedudukan. Walaupun gue gak mendahului ya, tapi gue ada dasarnya. Anyway, itu tadi Madrid. Kalau Liverpool sebaliknya, mereka on the way near gelar ya, walaupun sebenarnya kalau kita lihat kalau kita mau ya udahlah, mereka udah pasti nggak dapat gelar lah musim ini ya. Udah gugur di semua ajang. Kemudian juga di Liga juga mereka berapa poin nih bedanya nih? Di Liga itu coba kita lihat ya, jauh lah pokoknya ya. Gue cuman hanya mau ini aja, mendetailkan lah. Bedanya 19 poin ya, dan di atasnya masih ada 7 tim lagi. Jadi ya mustahil lah, udah bisa kita bilang ya. Itu kemudian juga ya di Liga Champions tadi kalau gue bilang udah nggak ini lagi.
Ya udah, paling mereka tinggal bagaimana mengarungi musim ini sebaik mungkin. Dan gue nggak tahu ya kalau empat besar dia masih bisa nggak, atau masih kira-kira masih masuk akal nggak gitu ya. Kalau bisa sih secara matematik bisa aja. Dia bedanya sama Spurs itu 7, mungkin masih bisa tapi nggak gampang ya, karena Brighton, Fulham, mungkin Brighton, Fulham bisa aja habis bensin ya, tapi Newcastle dan Tottenham Hotspur ini menurut gua, terutama Spurs ya susah lah intinya lah. Jadi musim ini kontradiktif dengan Madrid tadi itu. Liverpool bukan hanya nirgelar tapi juga bahkan terancam akan bermain di Europa League musim depan. Gua nggak tahu, ini kayaknya mungkin kalau memang masuk Europa League ini akan pertama dalam sekian tahun terakhir ya. Terakhir dia main di Europa League tuh kalau nggak salah 2015-16 ya, waktu final di Basel. Nah itu jadi pertama kali setelah 4-7 tahun, setelah 7 tahun akan main di Europa League, kemungkinan besar atau hampir pasti. Dan implikasinya banyak ya. Kemudian apakah mungkin nasib Jurgen Klopp akan dipecat, kemudian juga kemarin gila karatan banget itu pemain tengahnya. Dan bener-bener nggak apa ya, ya ini akhirnya tim yang emang kualitasnya sedang turun jauh akhirnya kelihatan banget ketika menghadapi tim yang sangat luar biasa, yang sangat matang seperti Real Madrid. Ya Real Madrid gila banget kemarin, walaupun mereka tertinggal 2-0 ya. Sebenarnya itu start yang bagus ya, 2-0. Darwin Núñez golnya juga keren, back heel. Terus ya itu tadi, bahkan sebenarnya Madrid dalam tanda kutip udah sedikit ngefur ya ketika Courtois melakukan blunder. Ya tapi ini kan ya blunder lah ya, kemudian dimanfaatkan Mo Salah. Ketika orang mengatakan wah ini kayaknya Liverpool memang DNA-nya di Liga Champions nih, ini bakal bisa mengaum di Liga Champions, tapi dia lupa yang dihadapin ini tim yang pelatihnya kayak taktik ya, yang luar biasa, tenang ya, kemudian juga punya pengalaman. Dan kalau lu lihat gestur para pemain Madrid ketika tertinggal, mereka tuh nggak panik, sama sekali nggak panik, santai, relax. Tapi bukan relax itu berarti main-main nggak lengah gitu, bukan. Tapi mereka tetap memainkan dengan pace-nya mereka. Nah kemudian ada gol dari Vinicius ya. Kalau ini gol by design. Nah kemudian di situ pressure agak-agak setengah-setengah sebenarnya. Nah puncaknya adalah atau triggernya ketika si Breok nih, kembaran gua, yang kita tahu justru dialah biasanya menjadi malaikat penyelamat ketika pemain lain itu ambruk, tapi kemarin melakukan blunder terlalu lengah ya. Sebenarnya ketika dia mendapat back pass itu sebenarnya dia bisa buang ke kiri. Kirinya tuh luas banget. Dan rumusnya kiper ya, karena gue kiper juga walaupun kiper Tarkam lah. Itu kalau lu dapat back pass, kemudian ada orang yang press, itu kanan kiri itu area yang harus lu utamakan. Ya kan, karena lebih aman pasti kan. Kalau lawan ngepres kan pasti dia nggak mungkin bisa menjangkau kanan kiri, kecuali memang nggak dibuka sama back sayap atau Maguire di sana kan pernah tuh, dia udah mentok akhirnya mendingan dibuang. Nah, itu benar. Makanya De Gea ini menurut gua kalau pendukung MU ini nggak mencibir dia, gue bilang aneh, gue pendukung Arsenal aja muji dia kok gitu. Jadi bagus kalau De Gea itu luar biasa. Jadi dia bisa memanggul tim. Nah balik lagi anyway, jangan kita ngelantur. Jadi Alisson itu gue nggak ngerti ada apa. Jadi mungkin ini yang namanya viral spiral psychology. Ya orang mengatakan gue lagi apes banget di hari ini, udah ketabrak terus dimarahin orang. Nah itu yang kadang-kadang ketika dia udah jual Sadio Mane, kemudian gelandang tengahnya lagi karatan, terus pas banyak yang cedera, pas yang dibeli juga nggak pas, terus TAA lagi turun, semuanya akhirnya satu pemain yang sebenarnya bagus juga jadi kena virus juga, dan itu terjadi kemarin. Nah setelah gol 2-2 itulah baru pressure berpindah ke kubu Liverpool ya, karena the way they conceded the goal itu yang bikin masalah. Kalau golnya bagus sih nggak masalah ya, artinya kalau memang lawan itu punya kemampuan men-setup dengan baik itu nggak masalah. Tapi ini karena kebodohan si Alisson Becker sendiri yang gue sayangkan banget sebenarnya, karena dialah sebenarnya salah satu penjaga gawang yang menurut gue paling firm, paling nggak aneh-aneh, posturnya juga ideal, terus berani, reading the game juga cakap dan sebagainya lah gitu. Tapi itu tadi mungkin virusnya udah menular ke dia ya, virusnya Karius Loris, padahal mungkin ada hubungannya juga ya, karena Karius kan nanti mau main kan final Piala Liga kan berapa hari lagi, 3 hari lagi. Jadi mungkin dia baca-baca, mungkin dia di bawah alam sadar dia masuk ke dia mungkin. Oh jadi ini kayak seperti ini ya, seperti kontradiktifnya 2018 kalau nggak salah ya, koreksi kalau gue salah,
Waktu Karius di iya sama ya, kiper Liverpool juga dan lawannya Madrid juga loh. Yang ngepres tapi waktu itu Benzema kan, Benzema sama Bale kalau nggak salah ya. Benzema Bale ya kalau Benzema yang gol ya apa yang tendangan ya sedang lah sebenarnya bisa ditangkis tapi dia gagal. Jadi persis banget sama ini ya. Seperti deja vu 5 tahun lalu ya. 5 tahun lalu ya atau iya 5 tahun lalu benar gitu. Jadi pas banget lawannya juga sama kiper Liverpoolnya juga. Jadi tampaknya ini kerasukan rohnya si Karius Loris nih si Becker. Nah terus babak yang makin membuat Liverpool terpuruk adalah babak kedua awal. Golnya Militao. Ini keren banget, kenceng banget tandukannya. Kalau nggak salah dari tendangan pojok ya, kalau nggak salah dari sisi kanannya Liverpool. Dan sebenarnya di sini juga masih 50-50 kalau menurut gua ya. Karena bayangkan sekarang kan nggak ada gol home and away. Kalau mereka ketinggalan 3-2 aja di Madrid mereka menang 1-0 masih extra time. Nah, cuman kalau gua lihat ini mungkin si Klopp juga udah apa sindrom 7 tahun ya. Udah apa ya? Udah jenuh gitu loh, udah mentok. Dia bikin garis pertahanan itu tinggi banget. Dan itu lo kalau ngelihat itu kayak sebenarnya lu udah ngerasain ini kayaknya kok rentan banget ya gitu. Jadi sekali serangan balik tuh langsung 4 lawan 3, 4 lawan 2 dan yang lu hadapin kan Madrid, Bro. Gitu loh. 3 lawan 3 aja bahaya apalagi ini kadang-kadang lu outnumber gitu. Jadi wah ini kayaknya bahaya. Bener akhirnya kelar serangan balik Benzema ya kan capping sekali selesai dan kemudian ada gol tambahan di menit ke 67 dari Benzema 5-2 ya udah runtuhlah Anfield yang selama ini bukan hanya pendukung Liverpool tapi gue juga sangat respect, gue sangat senang Jose Mourinho terus siapa tuh ya pelatih, aduh gue lupa, pokoknya banyak lah pelatih itu yang sangat apa ya sangat kagum lah dengan atmosfernya Anfield. Gue juga sangat gue respect senang dengan karakternya cuman ya itu fakta ya kalau Liverpool kemarin hancur di Anfield. Bahkan juga Arteta kabarnya kalau lagi mau lawan Liverpool itu pemain itu dikasih lagunya You'll Never Walk Alone ya biar mereka bisa melawan tekanan psikologis itu. Cuman ya kemarin kita menjadi saksi bisu bagaimana Liverpool hancur di Anfield dan itu adalah kekalahan terbesar mereka di Anfield di ajang Liga Champions ya. Luar biasa kebobolan 5 ya hanya golin 2. Ya leg kedua sih gua rasa sih ya ini dia udah serba bingung lah maju kena mundur kena. Yang jelas ya itu tadi Liverpool sudah pastikan gelar, kita tinggal nunggu ya Palu Godam ini seperti apa bentuk Liverpool. Yang jelas mungkin ini seperti penyakit ya kalau kaki atau mungkin ada bagian tubuh yang udah membusuk. Gua rasa harus ada tindakan yang ekstrim ya kalau nggak mau semakin merambat ke tempat yang lain dan bahkan sekarang sudah merambat ke area yang paling secure tadi Alisson Becker. Oke, itu hasil pemaparan gua hasil Liga Champions lumayan lama juga ya, hampir 20 menit. Ya, mudah-mudahan berkenan. Nggak berkenan juga nggak apa-apa. Tinggalin komen, gua senang banget kalau baca komen kalian. Mudah-mudahan gua balas kalau sempet. Dan jangan lupa kalau yang belum subscribe, jangan ragu untuk subscribe biar channel ini berkembang. Nyalain loncengnya supaya kalau ada video gue yang terbaru, lu dapat notification dan bisa nonton. Terima kasih, jaga kesehatan. Salam untuk keluarga semua, sehat-sehat ya. Ciao.